Presiden Iran Ebrahim Raisi meninggal akibat kecelakaan helikopter yang dialaminya. Informasinya kami rangkum bersama berita mancanegara lainnya dalam Jendela Dunia. Zionis Israel terus melancarkan aksi brutal mereka di jalur Gaza, Palestina. Hari Minggu waktu setempat, serangan udara mereka lagi-lagi menghantam bangunan di kamp pengungsi Nusairat di Gaza Tengah. Akibat serangan rudal udara Israel ini, sedikitnya 20 orang tewas, termasuk seorang anak perempuan. Korban tewas langsung dibawa ke rumah sakit Martir Al-Aqsa untuk kemudian disolatkan sebelum akhirnya dimakamkan. Dari 20 korban tewas, 8 orang diantaranya adalah perempuan dan 4 anak-anak. Dampak dari genosida Israel di Gaza hingga saat ini hampir mencapai 35.400 orang yang tewas dan militer Israel masih terus berambisi untuk membasmi Hamas tanpa mempedulikan jatuhnya korban nyawa termasuk warga sipil dan anak-anak yang tak berdosa. Selain korban tewas terus bertambah, kondisi warga Palestina di jalur Gaza juga semakin memprihatinkan. Di kamp pengungsi Muwasi yang ada di Gaza Selatan misalnya, warga yang bertahan hidup di sana kini tidak lagi memiliki akses terhadap kebutuhan air bersih dan sanitasi. Penderitaan mereka diperparah dengan panasnya udara di awal musim panas di kamp pengungsi yang penuh sesak. Warga Palestina di Gaza kini sangat membutuhkan bantuan, terlebih setelah Zionis Israel menguasai titik perbatasan di Rafah yang mengakibatkan bantuan sangat sulit untuk masuk ke jalur Gaza. Karena itu tak heran bila banyak warga Palestina yang mengungsi ke Gaza Tengah, karena di Gaza Tengah, militer Amerika Serikat telah membangun dermaga darurat untuk penyaluran bantuan dari jalur laut. Namun, badan-badan kemanusiaan di Gaza menyatakan bantuan yang masuk melalui dermaga yang dibangun Amerika Serikat masih tidak bisa memenuhi kebutuhan warga Palestina. Beralih ke informasi lain, tim penyelamat dilaporkan telah menemukan bangkai helikopter yang membawa Presiden Iran, Ebrahim Raisi, di wilayah pegunungan di barat laut Iran. Juga dipastikan bahwa seluruh penumpang dalam helikopter tersebut tewas. Selain Presiden Iran, Ebrahim Raisi, Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir Abdollahian, juga dilaporkan tewas. TV pemerintahan Iran hari Senin menampilkan wajah dari Presiden Iran, Ebrahim Raisi. Helikopter kepresidenan Iran hari Minggu waktu setempat jatuh usai melintasi daerah pegunungan dalam kabut tebal setelah melakukan perjalanan dari Azerbaijan. Tewasnya Presiden Iran menimbulkan banyak pertanyaan karena kecelakaan itu terjadi ketika kondisi di Timur Tengah masih tegang akibat perang Israel-Hamas yang juga menyeret Iran ke dalam pertempuran. Bahkan Iran juga sempat melancarkan serangan drone ke Israel pasca tewasnya pemimpin Garda Revolusi mereka yang meninggal di Suriah akibat serangan Israel. Apalagi selama masa jabatan Raisi, Iran terus memperkaya uranium hingga mendekati tingkat senjata. Israel sendiri beberapa jam setelah kecelakaan langsung memberikan pernyataan bahwa mereka tidak terlibat dalam kecelakaan tersebut. Dan pasca tewasnya Ebrahim Raisi, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei merestui wakil presiden pertama Mohammad Mokber untuk menjadi presiden Iran. Penunjukan Mokber sebagai presiden sesuai dengan konstitusi yang berlaku di Iran dan mendapat persetujuan dari pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Sementara itu perang antara Rusia dengan Ukraina masih terus berlanjut. Hari Minggu waktu setempat serangan Rusia kembali menyasar wilayah Kharkiv dan mengakibatkan 6 orang tewas serta 27 lainnya luka-luka. Selain itu juga dilaporkan 5 orang tewas dan 9 lainnya luka-luka dalam serangan Rusia yang terjadi di distrik Kupiansk. Sejauh ini Rusia menyatakan bahwa pasukan mereka terus bergerak maju ke pertahanan Ukraina. Rusia memanfaatkan keunggulan jumlah personel serta persenjataan mereka karena Ukraina masih terkendala penundaan pengiriman senjata serta amunisi dari mitra barat. Film Teman Hayalan karya sutradara John Krasinski yang berjudul If mewarnai debut mereka di pekan perdana dengan berada di puncak box office pekan ini. Film yang dibintangi oleh Ryan Reynolds dan Kaylee Fleming ini meraih pendapatan 35 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 559 miliar rupiah di pasar bioskop Amerika Utara. Namun demikian pendapatan film ini masih di bawah prediksi karena biaya film ini mencapai 110 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,7 triliun rupiah.
Film If menggeser posisi film Kingdom of the Planet of the Apes yang pekan lalu merajai box office. Film ini kini berada di posisi kedua box office dengan pendapatan 26 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 415 miliar rupiah. Namun secara global, di pekan kedua penayangannya, film ini telah meraih 237 juta dolar Amerika Serikat di pasar global atau setara dengan 3,78 triliun rupiah. Posisi ketiga box office pekan ini ditempati oleh film bergenre horor yang berjudul The Strangers Chapter 1 yang meraih 12 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 191 miliar rupiah.